Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Januar Darmawan Putra. NPM saya 411-821-911-90-139. Saya dari kelas paralel 6 semester 4. Saya di sini akan membuat tugas UAS yaitu mata kuliah penyias adaptif. Tugas UASnya yaitu menjelaskan yang pertama tunanetra, tunarungu, tunabicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tunanetra. Tunanetra merupakan seseorang yang mengalami hambatan pada indera penglihatan. Tunanetra sendiri terbagi menjadi dua, yakni tunanetra total, buta total, maupun low vision, masih terdapat sisa penglihatan. Penyebabnya itu yang pertama gangguan penglihatan karena kekurangan vitamin A. Yang kedua diabetes mellitus menyebabkan kelainan pada retina. Yang ketiga, darah tinggi membuat pandangan rangkap atau kabur. Dan yang keempat, serangan stroke memicu kerusakan pada saraf mata. Penyebab tunanetra itu yang pertama gangguan penglihatan karena kekurangan vitamin A. Yang kedua, diabetes mellitus menyebabkan kelainan pada retina. 3. Darah tinggi membuat pandangan rangkap atau kabur. Dan yang keempat, serangan stroke memicu kerusakan pada saraf mata. Bagaimana cara mengajar tunanetra? Yang pertama, ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Yang kedua, ajari anak suatu hal secara menyeluruh. Yang ketiga, ajari anak belajar sambil berbuat aktivitas. Keempat, ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Dan yang keempat, ajari anak suatu hal secara berkesinambungan. Cabang olahraga dari tunanetra itu ada atletik, renang, tenis meja, catur, goalball, futsal, bowling, voli duduk, judo, dan angkat berat. Yang kedua adalah tunarungu. Pengertian dari tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu, yaitu yang bersifat bawaan sudah ada sejak lahir dan yang terjadi setelah dilahirkan. Penyebabnya itu disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Bagaimana cara mengajarnya? Ada beberapa cara dalam mengajar tunarungu. Yang pertama itu ada verbal, kedua nonverbal, ketiga campuran. Yang pertama verbal. Verbal pembelajaran dengan menggunakan lisan, tulisan, dan membaca ujaran. Yang kedua nonverbal. Kalau nonverbal, pendekatan dengan menggunakan gestur gerak tubuh, mimik, ekspresi wajah, dan isyarat. Dan yang ketiga itu campuran. Campuran ini adalah pendekatan menggabungkan cara verbal dan nonverbal. Maksudnya cara mengajarnya itu pembelajarannya tidak menggunakan gerak tubuh saja atau mimik ekspresi wajah, tapi lisan, tulisan, dan ujaran. Kurang lebih seperti itu. Cabang olahraga tunarungu itu
ada wheelchair basketball, memanah, berlayar, sepak bola, dan adaptif snowboarding. Yang ketiga itu adalah tunawicara. Pengertian dari tunawicara adalah suatu kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, maupun suara dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Penyebabnya itu yang pertama faktor genetis atau keturunan. Kedua, adanya kekurangan oksigen pada saat janin berada di dalam kandungan ibunya sehingga hal ini menyebabkan anoksia, tergantungnya sistem saraf yang dikarenakan kekurangan oksigen. Dan yang ketiga, bayi prematur. Penyebab paling sering lahir tidak sempurna, lahir bayi tidak sempurna, lahir sebelum waktunya sehingga lahir tidak sempurna. Dan yang keempat, adanya penyakit atau infeksi setelah anak lahir. Cara mengajar dari tunawicara itu yang pertama, belajar melalui bahasa membaca ujaran. Maksudnya yaitu belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading. Yang kedua, belajar bahasa melalui pendengaran. Dan yang ketiga, belajar bahasa secara manual. Cabang olahraga dari tunawicara adalah yaitu lomba lari atletik. Yang keempat yaitu tunagrahita. Apa itu tunagrahita? Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Penyebabnya itu adalah karena faktor genetik atau fisiologis. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Bayi yang pernah memiliki riwayat kejang juga berpotensi mengalami tunagrahita. Seperti itu kurang lebih penyebabnya. Dan cara mengajar dari tunagrahita itu ada beberapa metode. Yang pertama, metode argumentasi. Yang kedua, metode bermain. Ketiga, metode kawan sebaya. Yang keempat, metode ceramah. Dan yang terakhir adalah metode tanya jawab. Yang pertama itu adalah metode argumentasi. Metode argumentasi itu adalah suatu metode pembelajaran dengan menggunakan peralatan atau cara khusus. Itu metode argumentasi. Kalau metode bermain itu bertujuan untuk meningkatkan perkembangan inteligensi, fisik, emosi, dan cara bersosialisasi setiap peserta. Dan kalau metode kawan sebaya itu adalah metode yang di dalam kegiatan ini biasanya dipakai peserta didik sebagai fasilitator. Kurang lebih seperti itu. Dan metode ceramah. Metode ceramah itu adalah penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Dan yang terakhir adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu adalah yang lebih banyak menggunakan interaksi tanya jawab antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Apa cabang olahraga dari tunagrahita? Yaitu adalah boc. Tulisannya itu boce. C-nya 2, boce. Itu cabang olahraga dari tunagrahita yang saya ketahui.
Yang kelima itu ada tunadaksa. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Penyebabnya itu dari tunadaksa adalah akibat dari polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat syaraf. Cara mengajar dalam tunadaksa ini yaitu menggunakan pengajaran yang digunakan adalah metode ceramah, metode diskusi berkelompok, dan praktek. Kurang lebih seperti itu cara pengajaran dari tunadaksa. Dan cabang olahraga dari tunadaksa itu ada renang, bocce, balap kursi roda, lari, dan sepak bola. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah tunalaras. Apa itu tunalaras? Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebabnya itu adalah faktor keturunan genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma, atau disfungsi pada otak. Cara mengajar dari tunalaras itu adalah menggunakan TLC. Maksudnya bukan TLC, TCL. Apa itu TCL? TCL itu Teacher Center Learning. Dikarenakan butuh kontrol dari pengajar agar tidak terjadi kecelakaan akibat keterbatasan atau kekurangan pengendalian emosi. Cabang olahraga dari tunalaras itu ada berenang, berkuda, yoga, jogging dan lari, dan terakhir ada bowling. Baik, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena di sini saya masih proses belajar. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.